adalah proses pengindahan, penikmatan, pemahaman, dan penghargaan secara menyeluruh dan serta-merta terhadap karya sastra prosa guna mendapatkan nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Nah, selanjutnya, prosa atau lebih dikenal dengan fiksi adalah salah satu jenis dari sastra yang bersifat naratif dengan menceritakan suatu cerita rekaan, hayalan, dan tidak bersifat asli. Dalam ilmu sastra, istilah fiksi sering disebut sebagai prosa yang memang merupakan salah satu jenis dari sastra. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke bentuk-bentuk prosa baru. Yang pertama ada roman, yang kedua ada novel, yang ketiga ada cerpen, yang keempat ada riwayat, yang kelima ada kritik, yang keenam ada resensi, dan yang terakhir ada yang namanya esai. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa itu bersifat sintaksis dan ceritanya sama, bersifat tradisional, umumnya anonim dan tidak diketahui pengarangnya, tidak memperhatikan urutan waktu dan tahun. Bentuknya itu seperti hikayat, kisah, dan dongeng. Nah, jika ada yang bertanya tentang apresiasi prosa fiksi itu seperti apa? Jika dikaitkan dengan apresiasi prosa fiksi, maka apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan menafsirkan dan menghargai secara kritis. Nah, selanjutnya teman-teman kita beralih ke prosa Melayu klasik. Itu juga salah satu karya sastra prosa ya teman-teman. Kesusastraan Melayu klasik adalah sastra lama yang hadir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terkait oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama itu berkembang sebelum periode 20-an. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis karya sastra melasuk berbentuk puisi. Yang pertama ada bidal, yang kedua ada kamina, yang ketiga ada syair, yang keempat ada gurindam, yang kelima ada talibut, yang keenam ada sloka, dan yang ketujuh ada pantun. Nah, selanjutnya juga ada ciri-ciri sastra Melayu klasik ya teman-teman. Yang pertama ada nama penciptanya biasa tidak diketahui, seperti anonim. Yang kedua berkembang secara statis dan terkait pada aturan yang baku. Yang ketiga ada penggunaan bahasa dipenuhi dengan ungkapan, peribahasa, dan majas atau bahasa kias. Yang keempat ada penyebarannya disampaikan secara lisan karena belum berkembangnya budaya tulis. Yang kelima ada karena disampaikan dengan secara lisan, ceritanya banyak berubah dan memiliki banyak versi. Selanjutnya juga ada unsur-unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik. Unsur-unsur intrinsiknya karya sastra Melayu klasik hampir sama dengan karya sastra prosa lainnya, seperti tema, alur, latar, penokohan, dan amanat. Karena tadi kita sudah membahas tentang prosa, yaitu salah satunya hikayat. Contoh dari karya sastra Melayu lainnya itu ada juga seperti hikayat. Hikayat yang dimaksud itu seperti adalah hikayat Haji Semirang, hikayat si miskin, dan yang terakhir itu ada hikayat tua. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis sastra. Ini sudah pembahasan kita yang terakhir ya. Menurut Faruk 2014, keberadaan sastra memiliki berbagai jenis. Karya sastra itu dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan zaman pembuatan karya sastra tersebut. Yakni karya sastra dapat dibagi menjadi dua, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu karya sastra lama. Karya sastra lama ini lahir dari masyarakat Indonesia secara turun menurun. Berbeda dengan karya sastra baru. Sebuah karya sastra baru itu biasanya sudah berbeda dengan karya sastra yang lama. Karya sastra baru itu dia tidak dipengaruhi oleh adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat. Teman-teman, dari berbagai pemaparan yang telah saya sampaikan itu dapat kita simpulkan bahwa karya sastra Melayu klasik adalah termasuk prosa lama yang masih sangat terkait dengan dan mempunyai karakteristik tersendiri. Ya, karakteristik sendiri. Sastra Melayu klasik masih sangat kental mengandung pesan moral, nilai-nilai sosial budaya, dan adat istiadat daerah lain.